Denny Indrayana, seorang tersangka kasus korupsi dengan masa ketersangkaan lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba muncul mempertanyakan ijazahnya, Mas Gibran. Sepertinya dia nggak ingin kalah dengan teman separtainya dulu, si Panci. Dia sampai membuat sembara berhadiah 100 juta rupiah. Sebelumnya katanya dia berniat memberikan hadiah 1 M, tapi dicegah oleh istrinya. Dengan bahasa sarkas dia bilang, karena kami nggak punya berangkas berisi uang, dolar, dan emas batangan. Kemudian dia membuat sembara 100 juta bagi siapa saja yang berhasil menunjukkan ijazah SMA-nya Gibran. Daripada lah kau gunakan uang 100 juta itu buat sembara, lebih bagus kau belikan cermin, berkaca diri kau, cermin yang besar kau beli. Orang-orang mantan anggota Partai Biru ini, entah apa yang ingin mereka ganggu terus Pak Jokowi, terus saja mereka ganggu. Terlalu besar keinginan kalian untuk mengangkat putra mahkota menjadi orang nomor 2 di negara ini, atau mungkin orang nomor 1. Terlalu besar impian kalian, sampai segala cara kalian lakukan. Itulah orang-orang musuh hati ini. Kau tuh tersangka korupsi, tiba-tiba kau bertransformasi menjadi penggiat anti korupsi. Makanya itulah gunanya kau beli kaca yang besar, berkaca diri kau. Udah jadi pelaku korupsi, melarikan diri ke luar negeri, tiba-tiba datang untuk membuat gaduh. Kau suruh pula wakil presiden yang kami pilih dengan hati untuk mengundurkan diri. Apa hak kau? Dan siapa kau yang bisa seenaknya kau meminta Prabowo untuk menyuruh Gibran mundur? Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta, dan faktanya saat ini orang-orang yang berhati kerdil dan busuk, gak habis-habisnya terus mengganggu Pak Jokowi, gak habis-habisnya terus mengganggu keluarga Pak Jokowi, karena keinginan mereka, ambisi mereka tidak pernah terwujud. Rasa iri hati, rasa ketidakmampuan untuk berkompetisi membuat mereka melakukan segala macam cara untuk mendowngrade keluarga Pak Jokowi yang sangat dicintai mayoritas rakyat Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini aku akan mencoba menayangkan beberapa klip yang bisa kita saksikan bersama. Kita mulai dari video pertama. Jadi kesimpulannya kita akan kehilangan legitimasi ketika narasi orasi anti korupsi tidak berbasis konsistensi. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway di kementeriannya. Nama Denny Indrayana memang telah lama dibidik penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway. Denny Indrayana menjadi tersangka setelah Mabes Polri melakukan gelar perkara dan sudah memanggil 12 orang saksi, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, saksi dari Telkom sebagai pemenang tender, dan Ditjen Imigrasi. Ya, sudah siap, insya Allah. Sudah siap, tapi kabur kan? Jadi di masa pemerintahan SBY ini, hampir seluruh kabinet itu dikuasai oleh anggota-anggota atau kader-kader partainya. Menteri Hukum dan HAM itu adalah kader Demokrat, termasuk wakilnya ini. Dan sekarang orang ini, tersangka korupsi ini yang kemudian lari ke Australia ini,
yang tidak mempertanggungjawabkan, dan karena kelemahan hukum kita ini tidak melanjutkan kasusnya ini. Tiba-tiba dia muncul sebagai orang penggiat anti korupsi. Ini video berikutnya. Di video ini mungkin kita akan coba menahan emosi ya. Ada satu cara lebih mudah untuk memberhentikan Wapres Gibran, yaitu mendorongnya mengundurkan diri. Pasal 8 Konstitusi mengatur, jabatan Wakil Presiden kosong jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Mangkat artinya wafat, berhenti artinya mengundurkan diri. Jika sadar diri, jika sadar kapasitasnya, mestinya tidak sulit bagi Gibran untuk mundur. Bahkan seharusnya bukan hanya mundur, tetapi sedari awal tidak maju sebagai wali kota Solo, apalagi Wakil Presiden Republik Indonesia, melalui skandal putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Apapun, kalau Wapres Gibran mencari alasan untuk mundur, tidak sulit mendapatkannya. Menurut keyakinan saya, syaratnya hanya dua: tahu diri dan tahu malu. Tahu diri, sadar bahwa kapasitas moral dan intelektualnya belum memadai. Tahu malu, sadar bahwa dia belum waktunya dan belum mampu memimpin negara sehebat Indonesia. Bapak Presiden, saya hakul yakin Wapres Gibran bin Jokowi perlu mundur atau dimundurkan. Jika tidak, sosok hitam londe ireng akan merayap diam-diam. Inilah jahatnya orang ini. Mencoba mengadu domba Pak Prabowo dengan Gibran. Kalau kapasitas intelektual Gibran nggak mencukupi, nggak mungkin dia bisa membangun Solo lebih baik dari FX Rudy. Seharusnya kau tanyakan itu kapasitas intelektualitas kau. Meski kau pakar ahli hukum pidana, cara seperti si Refli, sama lah kan itu. Bukan berarti kau bisa seenaknya menghalangi hak konstitusi orang, hak orang untuk maju sebagai wakil presiden, hak orang untuk dipilih. Apa hak kau untuk membatasi hak orang untuk berpolitik? Sementara anak dari ketua partaimu sendiri berhenti dari militer untuk bisa menjadi gubernur. Dari mana itu ceritanya? Nggak ada. Itu kan haknya AHY, tapi nggak ada orang yang sibuk untuk mengatur. Ini kok siapa mengatur-ngatur hak ini orang untuk berpolitik, hak orang untuk dipilih, hak orang untuk memilih. Itulah tanda rendah kapasitas intelektual kau. Yang kau bawakan cuma iri hati, kau busuk hati aku aja. Busuk hatimu aja kau utamakan. Kalau memang kapasitas moral Gibran rendah, atau kapasitas kepemimpinan dia rendah, nggak mungkin Solo sekarang jadi maju walaupun tidak memiliki kekayaan alam yang memadai, tapi dia bisa membuat Solo menjadi sentra kunjungan wisata dari banyak masyarakat sampai ke mancanegara. Terus gimana dengan ketua partai kau dulu? Kalau memang itu yang kau anggap terbaik secara fair, nggak mungkin dalam kepemimpinan dia selama 10 tahun. Entah berapa kali ditipu, termasuk oleh Kaleng-Kaleng ini sebagai staf khususnya. Kader-kader partai yang diangkat jadi staf khusus dia. Dari mulai Andi Arief dengan Gunung Padangnya, dari mulai penipuan bioenergi, blue energy, yang ada seorang peneliti mengaku bisa mengubah air menjadi BBM, sampai ke ini super toy, beras. Dan itu bukan uang negara yang sedikit digunakan untuk riset yang gagal ini, yang dilakukan oleh staf khusus ketua partaimu dulu. Jangan kita menilai orang sesuai dengan ini, dengan pemikiran kita sendiri tanpa kita lihat apa yang sudah dilakukan orang tersebut. Saking emosinya, lupa aku ahli hukum tata negara. Dia sama dengan Refli Harun. Ini video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah orang hina ini. Agar Mas Wapres Gibran berhenti atau dari wajahnya kan kelihatan kelicikan hatinya. Respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju,
ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum. Kalau kau nggak membawakan Bu Atiko aja, itu waktu wartawan meminta, Gibran sudah menunjukkan ijazah S1 sama persamaan dia. Sama surat persamaan dia, persamaan SMA-nya. Terus ngapain kau buat sembara? Kau suruh orang mencuri ijazahnya Gibran untuk kau tunjukkan sama kau supaya dapat uang 100 juta. Kenapa nggak kau datangi langsung Gibran? Apa kepentinganmu, Denny Indrayana? Apa kepentinganmu sama Gibran? Tujuanmu apa? Kenapa kau batasi hak orang untuk menjadi pemimpin negara ini? Hanya masalah ijazah SMA. Gara-gara pengaruh si Panci itu. Udah capek orang menjelaskan soal pendidikan Gibran. Video berikutnya. Karena nggak didengar, dia udah semakin putus asa dia. Iyalah. Agar Mas Wapres Gibran mengajukan pengunduran diri atau berhenti. Mas Wapres, sekali lagi saya ketuk hati, Mas Wapres Sampai menghibah dia supaya berkenan Gibran mundur. untuk berhenti dan mengundurkan diri. Tanpa harus melalui proses impeachment di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR yang waktunya lama dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Mudah-mudahan demi bangsa dan negara, Mas Wapres berkenan dan berbesar hati untuk mundur. Kau tengok ini, Denny Indrayana. Kau tengok, pernah kau disambut orang kayak gini? Kau buka mata kau, itulah gunanya kau belikan cermin depan mata kau tuh. Orang seperti ini begitu banyak dicintai. Hanya orang-orang inilah, puntat inilah yang gak suka sama Mas Gibran. Busuk hati, sekali lagi aku bilang busuk hati. Ya selalu ya Mas Gibran. Tetap bekerja ya Mas. Masih terus dia menggonggong ini. Cilondo Ireng ini masih terus menggonggong. Saya juga mengadakan sayembara. Asik 100 juta itu dibanggakan. Yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta. Uang koruptor. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Ini tadi aku ceritakan itu. Tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat. Sampah kau, sampah. Dan kita tahu siapa dia. Coba lihat video berikutnya. Orang kayak gini mau melawan Pak Jokowi. Orang hina kayak gini mau melawan Pak Jokowi. Ini lagi.
baca captionnya. Sampai sini paham kan? Jijik kita lihat. Orang-orang kayak gini lah, jijik kita lihat. Keinginan berkuasa membuat mereka itu tega, menghina, memfitnah orang lain. Inilah orang-orang ini, tikus-tikus, sampah-sampah negara ini. Rapat tikus. Satu hari Satu kompot ini aja ini, penggaduh ini, satu ini aja, satu kolam ini aja, penggaduh kita di negara kita ini. untuk mengantisipasi Muka-muka orang haus. Ini semua orang bermasalah ini. Ini pelaku tersangka nih sekarang ini, si Ugroseno ini. Ini hampir semua bermasalah dengan hukum nih, orang-orang bermasalah. Dan mereka hanya membenci keluarga yang sangat kita cintai. Lihatlah video yang sangat indah. Ya selalu ya Mas Figan. Ini masih panas semua ya, pasir. Kemarin banjir. Gak ada jarak dengan rakyat. Sama seperti bapaknya. Warisan budi Pak Jokowi mengalir deras dalam darahnya Mas Gibran. Semoga kelak dia bisa menjadi pemimpin orang nomor 1 negara ini. Biar makin mencret orang itu semua. Mencret dan semua. Para feodal-feodal itu, orang-orang itu yang selama ini menganggap orang biasa nggak layak menjadi pemimpin negara ini. Daripada mencret semuanya. Hanya orang-orang seperti ini yang terus menggerogoti kita, menggerogoti persatuan negara ini. Kecil buat Pak Jokowi. Mayoritas rakyat Indonesia sangat mencintai beliau. Itulah kekuatan Pak Jokowi. Dan itu bukan lawan, gak tahu diri, koruptor, mau menawarkan uang 100 juta, gak laku uang kau itu, uang haram uang kau itu. Teman-teman, mohon maaf kalau hari ini agak emosi. Lihat wajahnya aja, sama kayak lihat muka si Panci sama si Tifa. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Dan kalau ketika video ini melintas di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Dan mari kita sama-sama terus melawan hoax dan orang-orang nih busuk hati seperti mereka ini. Mari kita jaga Indonesia agar selalu damai, dan kita jaga Mas Gibran. Kita jaga terahnya Pak Jokowi. Karena orang baik harus kita jaga. Karena orang baik pasti disayang Allah. Pada Pak Jokowi, sehat selalu Pak Jokowi. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa teman-teman.